jadi bingung nih. Gimana caranya ngebuktiin sama si bos siapa pencuri uang yang diberangkas itu? Jadi kalau kamu nggak bisa membuktikan sama Pak Baroto siapa pencuri uang di brankas itu, berarti kalian berdua yang dituduh pencurinya. Ya begitulah. Tapi bener kan Gus, kamu nggak mencuri? Ah, kamu kayak sejaka aja. Oke. Sekarang Jini bantu untuk mencari pencuri itu. Caranya? Jini akan perlihatkan rangkaian kejadian dengan gambar. Lihat sini Gus. Sekarang kita ke ruangan ini dulu ya Gus. Ini ruangan apa Gus? Oh, itu lobi kantor. Sepertinya nggak ada yang mencurigakan ya Gus. Kita pindah ke ruangan lain aja ya. Oke. Bener Gus, ini ruangan kerja kamu. Heeh. Kok ada cewek Gus? Siapa tuh? Itu si Linda, sekretaris bos yang baru. Ngapain dia ada di ruangan kerja kamu? Tahu deh. Disuruh si bos kali ngecek-ngecek kerjaannya bagus. Kamu ada di mana? Bagus pergi aja. Malas ketemu sama dia. Ntar so akrab lagi sama Bagus. Oke, kayaknya di sini juga nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan Gus. Kita pindah ke ruangan lain aja ya. Ngapain kamu sendirian di situ Gus? Oh, lupanya kamu janjian sama cewek itu Gus. Ternyata ya, Cowok itu siapa Jenny? dari gerak-geriknya Jini curiga Gus. Jangan-jangan dia yang mencuri uang di brankas itu. Dia pergi kemana tuh Gus? Kayaknya dia pergi ke ruang meeting. Tempat biasa kita meeting sama si bos. Dan memang berangkasnya ada di sana, Jenny. Dugaan Jini semakin jelas. Jadi benar dia pelakunya. Kita selidiki dulu. Kalau sudah terbukti siapa pelaku pencurinya, baru kita selesaikan urusan kita berdua. Urusan apa? Urusan apa? Itu kamu tadi berduaan sama cewek ngapain? Jack, kayaknya sudah semakin jelas siapa pencuri uang di brankas itu. Aduh, lu jangan sekate-kate Gus. Lu nuduh gua lagi ya? Jangan emosi dulu. Soalnya kalau lu marah-marah, muka lu tuh tambah jelek, Jack. Aduh, lu udah nuduh gua yang mencuri. Lu sekarang ngatain muka gua jelek. Lu jangan begitu dong Gus, jangan begitu dong. Tuh kan, tambah jelek mukanya tuh, lihat. Jadi selain yang patut dicurigain di antara kita berdua, siapa lagi Gus yang dituduh mencuri uang di brankas itu? Jack, lu inget nggak waktu gue ngobrol sama si Linda, sekretaris bos yang baru itu? Ngobrol apa pacaran? Curiga aja dari tadi. Maksud lu si Linda, sekretaris bos yang membongkar brankas dan mencuri uangnya? Waktu gue ngobrol sama si Linda itu, Jack, ada tamu cowok datang. Dari gerak-geriknya sih sangat mencurigakan, Jack. Nah, lu tahu nggak siapa tamu cowok itu? Emang lu nggak ngeliat orangnya? Kok nanya gua sih? Lagi asik mana ngeliat? Lu nggak ngenalin juga orang itu, Gus? Apalagi ngenalin. Orang lihat aja enggak. Mana sempet. Gus, setelah lu minta kesempatan berdua sama si Linda, gua kan langsung nongkrong di kantin sambil ngawasin Pak Baroto. Supaya lu nggak kepergok sama Pak Baroto. Kalau lu lagi berdua sama si Linda, sesuai dengan permintaan lu. Rupanya sudah direncanakan. Soal tamu yang datang, gua nggak tahu. Yang gua tahu, itu tuh bibirnya si Linda belepetan sama lipstik setelah berduaan sama lo. Udah. Mendingan sekarang kita lacak dulu siapa tamu itu, ya? Ayo. Oke. Jini tetap mau membantu kamu mencari siapa pencuri itu. Tapi ternyata persoalan kita makin gawat, Gus. Bagaikan telur di ujung tanduk. Besok pagi, Jini akan ikut kamu ke kantor. Jini akan menjebak manusia siluman yang mencuri uang di brankas itu. Oke. Terus, ngomong-ngomong, si manusia siluman itu kehebatannya selain dia nggak bisa dilihat orang, apalagi kehebatannya Jini? Dia bisa muncul di benda apapun, artinya wujudnya bisa di benda manapun tanpa kelihatan wujud sebenarnya. Nah sekarang kamu kabari Pak Baroto supaya datang kemari. Beritahu Pak Baroto soal rencana kita ya Gus. Oke deh, kalau gitu Bagus akan telepon Pak Baroto secepatnya, ya? Jack, tolong teleponin Pak Baroto sekarang juga dan minta datang ke sini secepatnya, ya? Kerjaan lo belum selesai sama gue. Lo masih punya tugas untuk mencuri mutiara-mutiara milik Baroto yang nilainya ratusan juta. Kapan? Besok pagi.
Karena besok pagi gue akan pura-pura nggak masuk kerja biar nggak dicurigai sebagai pencurinya. Oke deh, oke. Udah deh, oke. lo nggak usah bertingkah, ntar pusing pala lo. Apakah cerita kalian tentang manusia siluman itu sekedar untuk menutupi tuduhan bos terhadap kalian? Ya. Apakah bos harus percaya begitu saja? Tidak lah yo. Kok endang? Tuh kan Gus, gue bilang apa? Gus, bilang aja. Besok pagi kau pasti bisa buktikan. Besok pagi akan saya buktikan, bos. Boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak terbukti, kalian berdua terancam saya pecat. Ingat ya, kalau sampai tidak terbukti, kalian berdua saya pecat. Ngerti? Siapa yang ketawa? Tidak boleh ketawa. Awas, kalau ada yang ketawa, saya pecat sekarang juga. Mana Broto menyimpan mutiara? Hah? Mutiara? Hah? Jadi, mana? Katanya manusia siluman itu ada di sini. Sepertinya manusia siluman itu ada di kertas ini, Gus. Cepat kamu tangkap, Gus. Cepat, Gus, tangkap, Gus. Udah, Gus, jangan terlalu sadis gitu. Kusut deh. Gus, kamu mau lihat tampang ya? Nih, lihat. Sudah 34 jam saya menunggu. Belum juga si Bagus ada hasilnya. Siapa yang mencuri uang saya itu? Perasaan si bos baru 2 jam di sini. Oh, udah 34 jam si bos. Terhitung 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu dihitung juga. Nah, Iya bos, pas. waktu adalah uang. Kalau sampai 2 jam lagi si Bagus tidak bisa membuktikan siapa pencuri uang saya itu, kalian saya pecat. Bos harus buktikan dulu dong kalau saya bersalah. Jangan main pecat-pecat aja bos. Ya, pecat dulu, baru buktinya belakangan. Aduh, kok begitu sih bos? Reformasi, Jack. Ah, reformasi kok acak-acakan sih? Aku bosmu, Jack. Bos, saya telah berhasil, bos, menangkap pencuri itu. Dan ternyata sekretaris bos yang baru itu bekerja sama dengan manusia siluman yang mencuri uang di berangkas itu, bos. Sekretaris, sekarang mereka ada di mana? Ada di kantor polisi, bos. Saya akan buktikan dulu. Saya mau ke kantor polisi. Ya? Iya bos. Awas ya, kalau sampai nggak ada di kantor polisi. Kena lagi. Aduh. Ketawa. Saya nggak ketawa. Kita cuman adu-adu. Adu-adu. Itu malah nyindir. Lebih daripada ketawa. Oh gitu. Jangan adu-adu ya. Awas.